lagi di mana? Iya, aku masih di rumah. Kak Christine, jangan telat ya. Hari ini kita mau sekolah minggu bersama adik-adik di rumah untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Oke, siap. Ditunggu ya. Oke, kami tunggu ya. Bisa menemani adik-adik hari ini. Iya Kak, kabar adik-adik di rumah bagaimana? Semoga adik-adik di rumah sehat seperti kita di sini juga sehat. Oh ya Kak Feli, hari ini ada yang spesial loh. Tentu dong. Masa cuma nasi goreng aja yang spesial? Kegiatan sekami Sang Pelukas banyak menu-menu yang spesial. Adik-adik mau tahu? Mau tahu enggak? Mau. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari di mana turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan ditemani tamu spesial. Siapa Kak? Romo yang jauh dari Palembang. Wah, jauh sekali Kak. Berikutnya Kak Leni, apalagi? Nah, yang ketiga, pujian hari ini diiringi oleh kakak-kakak OMK Santo Lukas. Wah, seru ya. Ada lagi kakak? Masih ada dong Kak. Yang keempat, nah kakak-kakak pendamping ingin membagikan hadiah untuk adik-adik di akhir kegiatan. Wah, seru banget kan? Makanya adik-adik jangan kemana-mana. Ikuti kami dari awal sampai selesai kegiatan sekolah minggu ini di rumah aja. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Tapi sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, kita mau berdoa dulu. Nah, ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Feli ya. Kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terlebih pada hari ini kami boleh merayakan Hari Raya Pentakosta. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar kami boleh belajar menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi sesama kami. Doa ini kami naikkan melalui perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana Kak Feli? Sudah senang belum? Wah, senang banget. Malah tambah semangat. Adik-adik di rumah bagaimana? Pasti tambah semangat kan? Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang
Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Bersama dengan saya, Romo Ignatius Handoko, atau biasa dipanggil Romo Elis. Adik-adik, hari ini kita akan mengadakan Bina Iman Anak. Dan hari ini, pada hari raya Pentakosta ini, kita mau bersama-sama merenungkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Adik tahu apa itu Pentakosta? Tahu pasti ya? Benar. Pentakosta adalah hari raya di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Lalu bagaimana kisah ini terjadi? Bagaimana Roh Kudus diberikan oleh Yesus bagi para rasul? Nah, sebentar kita akan mendengarkan kisah itu dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Mari adik-adik menyimak kitab suci sambil mendengarkan apa yang ditayangkan oleh video pendek berikut ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bagaimana adik-adik? Masih ingat cerita yang ada dalam Injil tadi? Nah, waktu itu ya, para murid sedang ketakutan. Mereka lalu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah. Lalu tiba-tiba satu ketika malam Yesus datang. Yesus datang dan lihatlah tadi betapa begitu Yesus datang, para murid bersukacita. Yesus datang memberikan pengharapan, memberikan damai. Terlebih, sukacita mereka berlipat ganda karena begitu berjumpa dengan para murid tadi, Yesus apa? Memberikan damai sejahtera. Lalu yang kedua, setelah Yesus memberikan damai sejahtera, ingat tadi, Yesus juga menyatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang juga aku mengutus kamu." Kebahagiaan sukacita mereka yang diutus berlipat ganda lagi, yakni ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menjamin atau mengiringi perutusan mereka. Itu adik-adik. Lalu bagaimana makna Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus ini bermakna untuk adik-adik sebagai seorang anak-anak yang pasti juga diutus oleh Tuhan Yesus. Mari kita renungkan bersama adik-adik. Adik-adik yang terkasih, Romo mau bertanya, adik-adik termasuk murid Kristus bukan? Adik-adik termasuk Rasul Kristus bukan? Nah, benar sekali. Adik-adik adalah termasuk Rasul dan murid Kristus. Suasananya juga ya mirip, taruhlah begitu ya. Kalau dulu para rasul ketakutan pada orang Yahudi lalu sembunyi dalam rumah, sekarang adik-adik ada juga dalam situasi di dalam rumah saja atau di rumah saja. Gitu. Nah, hanya berbeda karena apa? Karena adik-adik di rumah saja terkait dengan virus corona dan ingin memelihara, menjaga kesehatan, kehidupan yang Tuhan Allah berikan.
Sehingga dengan ini pula kita menjaga dan memelihara kesehatan banyak orang. Nah, dalam kondisi di rumah saja itulah hari ini pada perayaan Pentakosta ini Tuhan Yesus pun datang pada adik-adik. Datang bukan sekali lewat, tetapi sungguh-sungguh mau memberikan sukacita, mau memberikan damai sejahtera yang dia sebagaimana dia berikan pada para rasul. Hari ini pun adik-adik diberi sukacita itu, damai sejahtera itu. Dan hari ini pula adik-adik diutus oleh Tuhan Yesus ya untuk menjadi rasulnya. Dan untuk menerima perutusan dan melaksanakannya, Tuhan Yesus pun pada adik-adik sebagai rasulnya mencurahkan Roh Kudus itu. Lalu pertanyaan Romo ya, apa tandanya kalau adik-adik sudah menerima Roh Kudus sehingga adik-adik siap diutus? Apa tandanya? Nah, sini Romo mau menjelaskan. Ada 3 hal kurang lebih adik-adik ya. Yang pertama, ini tanda orang atau anak menerima Roh Kudus. Diliputi sukacita, kebahagiaan. Dia bisa tersenyum, bisa tertawa, dan itulah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ini dihayati bahwa sukacita dan damai ini sungguh-sungguh hadiah dari Tuhan Yesus, dan adik-adik diminta untuk membagikannya. Bukan wajah yang cemberut, bukan yang suka marah-marah, tapi adalah wajah yang tersenyum, yang bahagia. Karena apa? Karena wajah cemberut tidak bisa mewartakan Yesus. Itu kata Paus Fransiskus. Lalu yang kedua adik-adik, tanda bahwa adik-adik menerima Roh Kudus adalah ini ya, bahwa adik-adik mau berteman dengan siapa saja, selalu terbuka. Loh Romo, tapi sekarang kan cuma di rumah saja, bagaimana saya berteman? Bisa toh saling kontak melalui medsos, memberi salam. Nah, selain itu adik-adik juga bisa berteman dengan papa mama, dengan anggota keluarga, dengan kakak, dengan adik. Selain itu juga adik-adik bisa berteman dengan tanaman, memelihara, menyirami, menyiangi rumput-rumput yang ada, merawat mereka. Adik-adik pun juga bisa bersahabat, berteman dengan piaraan di rumah, dengan binatang yang ada di rumah adik-adik. Itu bisa diterapkan. Kita mau berteman dengan siapapun. Lalu yang berikut adik-adik ya, tanda bahwa kita sudah menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus adalah bahwa adik-adik siap diutus sebagai misionaris cilik, sebagai rasul cilik bagi Tuhan Yesus. Ini yang terpenting. Lalu bagaimana kita menjalani tugas kerasulan ini, tugas sebagai rasul cilik ini? Sederhana saja adik-adik ya. Tadi tersenyum, tertawa, bahagia. Ungkapkan itu dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan anggota keluarga adik-adik. Karena apa? Karena yang namanya sukacita itu menular. Itu memberi dampak atau pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Coba bayangin adik-adik ya. Kalau adik-adik bertemu dengan papa mama atau kakak atau adik di rumah gitu ya, adik-adik cemberut. Pasti mereka heran, pasti mereka juga curiga, ada apa dengan dia. Nah, tapi beda kalau adik-adik begitu berjumpa dengan mereka langsung tersenyum. Nah, mereka pun akan ikut senang, tersemangati di dalam hidup. Nah, ini. Lalu yang berikut adalah, loh Romo, kan saya hanya di rumah saja. Bagaimana saya bisa merasul? Justru disinilah tugas kita saat ini adik-adik sebagai Rasul Kristus, diminta untuk bahagia dan tetap tersenyum untuk berada atau beraktivitas di rumah saja. Karena dengan ini kita mau memelihara kehidupan, kita mau memelihara kesehatan yang telah dianugerahkan oleh Allah, baik untuk adik-adik, untuk keluarga maupun untuk orang lain. Oleh karena itu adik-adik, mari ya dalam perayaan Pentakosta ini kita memohon sungguh agar Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus itu kepada kita, dan kita dengan terbuka, dengan rela mau menerimanya dan melaksanakan perutusan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai rasul-rasul cilik baginya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin.
Nah, adik-adik, gimana? Sudah dengarkan firman Tuhan kita hari ini kan? Pasti kalian gembira. Apalagi hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh Romo yang spesial. Pasti kalian lebih senang lagi. Tapi jangan lupa, kakak juga di sini punya sesuatu yang spesial buat kalian. Mau tahu? Oke, yuk ikuti kakak. Adik-adik yang terkasih, kepala Roh Kudus ini menjadi lambang bahwa kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, kalian masih ingat gak sih tadi firman Tuhan yang sudah diberitahukan oleh Romo Elis? Apa saja sih tandanya kalau kita sudah menerima Roh Kudus? Kakak ulangi sekali lagi. Yang pertama, kita harus bahagia. Artinya apa? Adik-adik harus tersenyum kepada siapa saja, menyapa semua orang. Yang kedua, adik-adik bergaul tanpa memilih teman. Jadi, mau temannya tinggi, mau temannya pendek, kulitnya hitam, kulitnya putih, harus berteman dengan mereka semua. Nah, yang ketiga, adik-adik menjadi pembawa kabar sukacita. Oke? Nah, untuk kegiatan ini, kalau adik-adik mengalami kesulitan, boleh minta tolong dengan ayah, ibu, kakak, ataupun siapa saja yang ada di rumah. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum Kak Feli mengakhiri kegiatan hari ini, Kak Feli mau memberikan tugas. Nah, sebelum tidur malam, adik-adik berdoa pada saat masa-masa sulit seperti ini. Bagi siapa saja sih? Buat papa, mama, saudara, teman-teman, bapak ibu guru, dan untuk bangsa Indonesia serta seluruh dunia. Oh ya Kak Leni, jangan lupa kita kan masih mau bagi-bagi hadiah buat adik-adik di rumah. Tidak lupa dong Kak, untuk adik-adik di rumah, perhatikan ya, Kak Anis akan membantu membacakan soal dan cara menjawabnya. Silakan Kak Anis.
adik-adik. Tadi Kak Feli sudah memberikan tugas misioner, yaitu mendoakan orang tua, saudara, teman, bapak ibu guru di masa sulit seperti ini. Nah, Kak Anis punya challenge nih, yaitu adik-adik menghubungi guru yang sudah adik-adik doakan. Bisa menggunakan SMS, telepon, maupun WA. Pertanyaannya, lalu apa reaksi atau tanggapan guru tersebut setelah tahu kalau adik-adik mendoakan mereka? Cara menjawabnya bisa berupa tulisan, gambar emoticon. Jangan lupa sertakan nama dan asal kota pada kolom komentar di bawah ini ya. Karena ada 15 hadiah untuk adik-adik yang berasal dari kota Samarinda dan 5 hadiah untuk adik-adik yang berasal dari luar kota Samarinda. Batas waktu challenge pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 di jam 9 malam. Pengumuman akan ditayangkan pada episode berikutnya. Jangan sampai adik-adik kelewatan ya. Yang terkasih, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kegiatan sekolah minggu ini. Semoga pada hari raya Pentakosta ini kami semakin meneladani semangat para rasul-Mu untuk dapat menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama. Nama-Mu kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih untuk Pastor Ion dan Pastor Cahyo yang telah mendukung acara kami di rumah aja. Terima kasih juga buat Romo Elis Handoko SYY dari Pak Rocky Santo Franciscus de Sales Palembang yang sudah mau menemani adik-adik dalam homili hari ini. Salam dari kami buat sekami Palembang. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Kak Niko. Ayo adik-adik. Dan Kak Sandro. Ayo adik-adik. Yang sudah mengiringi pujian kita hari ini. Adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik terkasih, untuk menutup pertemuan kita dan untuk membekali perutusan adik-adik dalam hidup sehari-hari sebagai Rasul Cilik Kristus, mari kita memohon berkat Allah. Tuhan sertamu. Adik-adik semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.